Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di Tanah Suci, tempat setiap doa melangit, ada satu kisah yang tak tertulis dalam buku-buku sejarah. Tentang seorang pemuda yang datang dengan hati patah, dan seorang perempuan yang sedang kehilangan cahaya. Mereka tidak saling mencari, tapi langit mempertemukan mereka di tengah hujan yang jarang turun. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah tentang doa-doa yang jatuh bersama air hujan. Tentang dua jiwa yang saling menyembuhkan di tempat paling suci di bumi. Inilah cerita. Kutemukan cinta saat langit Mekah menangis. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Mekah hari itu gelap. Awan menggantung seperti menahan sesuatu yang tak bisa ditahan lebih lama. Rayyan berdiri mematung di pelataran Masjidil Haram. Matanya memandangi Ka'bah yang megah dan agung. Namun hatinya tak setenang zikir yang mengalun dari bibir para jamaah di sekitarnya. Ia baru tiba 2 jam lalu dari Jakarta. Perjalanan panjang, melelahkan, dan penuh perenungan. Sejak kehilangan tunangannya yang membatalkan pernikahan sepihak, Rayyan seperti kehilangan arah. Ia datang ke Mekah bukan hanya untuk menunaikan umrah, tapi untuk mencari dirinya yang hilang. Atau mungkin, untuk menemukan jawaban dari sesuatu yang tak pernah bisa ia mengerti. Ia berjalan pelan mendekati Ka'bah. Langkahnya berat, bukan karena kerikil di lantai marmer, tapi karena beban di dadanya. Hatinya penuh luka, namun mulutnya tetap berdoa, meski kata-katanya terdengar lebih seperti tangisan daripada harapan. Saat ia mengangkat tangan dan memejamkan mata, rintik hujan pertama jatuh. Pelan. 1, 2. Lalu serempak membasahi pelataran suci. Hujan di Mekah bukan hal biasa. Langit seakan ikut menangis. Dan Rayyan, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, membiarkan dirinya larut. Ia tidak lari mencari tempat berteduh. Ia justru duduk, memandang langit, membiarkan setiap tetes menampar wajahnya yang hangat oleh air mata. Tiba-tiba, di antara ratusan orang yang berputar mengelilingi Ka'bah, matanya menangkap sosok perempuan. Berjilbab coklat susu. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker putih. Namun mata itu, mata yang sedang menangis. Dalam, seperti menyimpan ratusan cerita yang tak pernah diucapkan. Ia berdiri sendiri, diam, dengan kepala tertunduk. Di sekelilingnya orang-orang berzikir, tapi ia hanya menangis dalam diam. Tak bergerak, tak menengadah, tapi air matanya terlihat jelas, meskipun tertutup hujan. Rayyan terpaku, bukan karena jatuh hati, tapi karena merasa mengenali luka itu. Luka yang sama, luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia ingin mendekat, tapi tak berani. Ia hanya menatap dari jauh. Dan entah mengapa, tatapan mereka bersitatap sejenak. Hanya 2 detik, tapi cukup membuat dada Rayyan sesak. Hujan makin deras. Suara tangis langit menyatu dengan suara hati yang tak terucap. Rayyan mengusap wajahnya, bukan hanya karena air hujan, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang berubah hari itu. Ia tak tahu siapa perempuan itu, tapi ia yakin pertemuan itu bukan kebetulan. Ia berdiri, tapi saat itu, perempuan itu telah pergi. Secepat bayangan, hilang di antara jamaah yang mulai berlari mencari tempat berteduh. Rayyan mencari-cari, tapi yang ia temukan hanya sisa jejak air di lantai marmer. Langit terus menangis, dan di tengah hujan yang jarang turun itu, Rayyan berdiri lama, membiarkan hatinya basah oleh harapan yang belum ia kenal. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya, luka itu terasa lebih ringan. Dan ia pun berbisik dalam hati, mungkin ini bukan sekadar hujan. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang belum ia pahami. Namanya Najwa. Ia bukan turis, bukan juga jamaah yang datang untuk pertama kalinya ke Tanah Suci. Ia telah tinggal di Mekah selama 2 tahun terakhir sebagai mahasiswa pascasarjana bidang tafsir di sebuah universitas Islam ternama. Tapi meski tiap hari melihat Ka'bah dari balik jendela asramanya, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Hari itu,
Saat langit Mekah menangis, Najwa berdiri sendiri di pelataran Ka'bah. Tidak ada yang tahu isi kepalanya. Tidak ada yang tahu bahwa ia baru saja menerima kabar bahwa ibunya Diaman jatuh sakit. Dan dokter memperkirakan hanya tinggal menghitung waktu. Ia datang bukan untuk meminta keajaiban, karena ia merasa sudah terlalu sering berharap tapi tak pernah terkabul. Ia datang hanya untuk bicara, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah, dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang lelah. Tangannya tidak terangkat, bibirnya tak banyak bergerak, tapi air matanya tumpah tanpa henti. Najwa, yang biasa tegar di hadapan orang lain, kali ini runtuh. Ia merasa sendirian. Tak ada keluarga di Mekah. Tak ada teman yang benar-benar mengerti. Ia hanya punya satu hal, doa. Dan saat hujan mulai turun, Najwa justru semakin kuat berdiri. Ia tak lari. Ia tidak mencari tempat berteduh. Karena ia tahu, langit yang sedang menangis adalah waktu paling jujur untuk bicara dengan Allah. Namun di sela-sela doanya yang sunyi, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Ia mengangkat sedikit kepala, dan di seberang pelataran, ia melihat seorang laki-laki berdiri, basah kuyup, tapi tidak bergeming. Tatapannya dalam, seperti melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Najwa tak pernah percaya pada tatapan pertama, tapi kali ini berbeda. Karena saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Ada yang menyentuh sesuatu di dadanya. Bukan getar, tapi lebih seperti pemahaman. Ia tak kenal laki-laki itu, tapi rasa sepi dalam dirinya tiba-tiba terasa tak mutlak. Namun ia sadar, ia tak datang ke sini untuk urusan hati. Laki-laki itu mungkin hanya sesaat, seperti hujan di Mekah yang langka. Hadir sebentar, lalu pergi tanpa jejak. Najwa menunduk kembali. Ia usap air matanya, lalu melangkah menjauh. Bukan karena takut, tapi karena ia tak tahu apakah ia pantas berharap lebih. Lagi, ia berjalan menuju gerbang keluar. Hujan masih turun, tapi hatinya terasa lebih ringan. Meski begitu, satu hal tetap tinggal di benaknya. Tatapan laki-laki itu, yang entah kenapa, terasa seolah sudah pernah ia temui dalam doa-doanya yang paling sunyi. Najwa tak tahu siapa dia, tapi hatinya berbisik pelan, seperti desau angin yang menyelinap masuk ke celah waktu. Mungkin ini bukan pertemuan terakhir. Rayyan kembali ke hotel dengan langkah yang tak sepenuhnya ia pahami. Basah kuyup, tapi ada yang lebih dalam daripada pakaian yang melekat di tubuhnya. Tatapan itu, perempuan berjilbab coklat susu, mata yang menyimpan sesuatu. Ia yakin ada makna yang belum selesai di sana. Malam itu ia tak bisa tidur, padahal tubuhnya lelah. Tapi pikirannya tak berhenti mengulang pertemuan singkat itu. Di dalam hati kecilnya, muncul keinginan yang belum pernah ia rasakan sejak luka masa lalu menghantamnya. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Bukan karena wajahnya, tapi karena luka yang sama di mata mereka. Luka yang bicara dalam diam. Pagi harinya, Rayyan kembali ke Masjidil Haram. Ia memilih pintu yang sama, jalur yang sama, bahkan waktu yang hampir sama. Bukan karena yakin akan bertemu kembali, tapi karena berharap. Meski samar, harapan itu menggerakkan langkahnya. Ia duduk di sudut dekat tempat wudhu perempuan, sambil membaca mushaf kecil. Matanya sesekali menatap pelataran, mencari-cari. Tapi hingga waktu duha hampir usai, sosok itu tak muncul. Saat ia hendak beranjak, matanya menangkap sesuatu di lantai. Sebuah buku kecil, basah di ujungnya, seperti sempat terkena hujan. Ia memungutnya. Sampulnya polos, tapi ada nama di dalamnya. Tertulis dengan tinta hitam, kaligrafi rapi. Najwa binti Aiman. Jantung Rayyan berdetak lebih cepat. Nama itu asing, tapi entah kenapa terasa dekat. Ia buka beberapa halaman. Buku itu bukan sembarang catatan. Isinya doa-doa, ayat-ayat yang ditulis ulang dengan tafsir ringkas. Dan di beberapa halaman terakhir, ada tulisan tangan yang lebih dalam. Catatan harian, tentang kesedihan, tentang kehilangan,
tentang rasa ingin pulang, tapi tak tahu kemana. Ryan menutup buku itu perlahan. Ia merasa tak seharusnya membacanya. Tapi di sisi lain, ia merasa Allah sedang memberinya sesuatu. Bukan kebetulan, tapi petunjuk. Mungkin ini jalannya untuk menemukan perempuan itu kembali. Ia serahkan buku itu pada petugas penjaga masjid, berharap jika pemiliknya mencarinya, maka akan kembali ke tangan yang benar. Tapi sebelum pergi, ia menuliskan nomor lokalnya di selembar kertas kecil dan menyelipkannya di antara halaman terakhir. Hanya satu kalimat ia tulis di bawah nomornya. Jika ini milikmu, aku ingin mengembalikannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ryan terus datang ke tempat yang sama. Tapi perempuan itu tak pernah muncul. Namun entah mengapa, hatinya tidak gundah. Karena dalam diam, ia yakin mereka akan bertemu kembali. Karena langit yang mempertemukan mereka pasti menyimpan rencana yang lebih besar. Dan di malam keempat, tepat setelah sholat Isya, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal, tapi detak jantungnya tahu, ini bukan panggilan biasa. Najwa hampir kehilangan harapan ketika menyadari catatan doanya tak lagi ada di tas. Buku kecil itu bukan sembarang benda. Di dalamnya, ia menyimpan seluruh rasa yang tak mampu ia ceritakan pada siapapun. Ia mencarinya hingga matahari tenggelam. Di setiap sudut tempat ia berdiri. Tapi hasilnya kosong. Sampai malam keempat, saat ia kembali dari kampus, hendak membuka pintu kamar, penjaga asrama menyapanya. Dengan tangan mengangkat sebuah buku lusuh yang dikenalnya sangat baik. Ini dikembalikan lewat petugas masjid. Ada kertas di dalamnya. Najwa hampir tak percaya. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Dan di sana, selembar kertas terlipat rapi. Tertulis tangan laki-laki. Jika ini milikmu, aku ingin mengembalikannya sendiri. Dan di bawahnya, nomor telepon yang belum pernah ia lihat. Ia ragu, tapi hatinya tak bisa diam. Setelah menunggu waktu yang pas, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah menemukan buku saya. Bolehkah tahu siapa nama Anda? Tak butuh waktu lama. Layar ponselnya menyala. Nama saya Ryan. Saya melihatmu saat hujan turun. Mungkin ini terdengar aneh, tapi saya merasa kita pernah saling menyapa dalam diam. Najwa tak langsung membalas, tapi air matanya jatuh. Ia belum pernah merasa begini. Percakapan yang tak butuh basa-basi, tidak dimulai dari pertanyaan klise, tapi langsung menyentuh bagian paling dalam dari hati yang sunyi. Malam itu mereka bicara lama. Suara Najwa lembut, tapi menyimpan luka. Suara Ryan tenang, tapi menyimpan kerinduan. Mereka tidak membahas cinta, tidak saling memuji. Mereka hanya bicara tentang kehilangan, tentang doa-doa yang belum dijawab, tentang malam-malam yang dihabiskan dengan menangis di depan Ka'bah. Dan semakin mereka bicara, semakin jelas bahwa mereka bukan sekadar dua orang asing. Ada sesuatu yang menyambungkan mereka, meski belum bisa diberi nama. Di ujung percakapan, Ryan berkata pelan, "Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Tapi jika Allah izinkan, aku ingin mengenalmu dalam cara yang baik." Najwa diam, hatinya bergetar. Ia tahu ini bukan gombal, ini bukan rayuan, ini doa yang mungkin akhirnya menemukan jalan pulang. Dan sebelum menutup panggilan, Ryan hanya berkata satu kalimat, "Jika kamu tak keberatan, aku ingin bertemu." Bukan sebagai dua orang yang saling tertarik, tapi dua jiwa yang sedang mencari arti ketenangan. Najwa tak langsung menjawab, tapi di ujung malam yang sepi itu, ia menulis satu kalimat di buku kecilnya. Mungkin, hujan kali itu bukan pertanda kehilangan, tapi awal dari sesuatu yang selama ini aku tunggu. Hari itu langit Mekah kembali cerah. Tak ada hujan, tak ada awan menggantung. Tapi dada Najwa justru terasa sebaliknya. Mendung, gemetar, penuh tanya. Ia melangkah pelan menuju pelataran Masjidil Haram, ke sudut yang pernah menjadi saksi pertemuan pertama. Di sana, Ryan sudah menunggu. Ia berdiri mengenakan gamis abu yang sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang dari yang Najwa ingat.
Tapi sorot matanya sama. Dalam. Seolah membawa banyak hal yang belum sempat diungkapkan. Najwa menghampiri dengan langkah pelan. Tanpa suara. Dan ketika jarak mereka tinggal 1 langkah, Rayyan membuka percakapan dengan suara yang lebih seperti bisikan. Terima kasih sudah datang. Aku tahu ini tidak mudah. Najwa menunduk, lalu duduk di sisi pilar. Rayyan mengikutinya. Mereka duduk bersisian, tapi tidak bersentuhan. Antara mereka hanya ada udara yang tenang, dan waktu yang terasa berjalan lambat. Aku kesini bukan untuk bicara tentang cinta, ujar Rayyan tanpa menatapnya. Aku cuma ingin mengerti tentang seseorang yang menangis di bawah hujan, yang doanya terdengar lebih jujur dari 1000 kata. Najwa tersenyum tipis, tapi matanya masih menyimpan sesuatu. Aku kehilangan ibu. Belum sepenuhnya, tapi rasanya seperti itu. Dan aku kehilangan arah sejak lama. Sampai hari hujan itu, aku pikir aku hanya akan terus berjalan sendiri. Rayyan menoleh. Dan aku kehilangan istri 2 tahun lalu. Tapi luka itu belum sembuh. Aku datang ke sini bukan hanya karena ingin ibadah, tapi karena aku ingin berdamai dengan Allah, dengan diriku, dan mungkin dengan masa lalu. Keheningan kembali mengisi antara mereka, tapi tidak canggung. Justru terasa penuh makna, seperti 2 jiwa yang tidak buru-buru menjelaskan diri, karena tahu bahwa waktu akan membuka apa yang perlu dibuka. Aku takut, kata Najwa lirih. Rayyan mengangguk. Aku juga. Lalu Najwa menoleh. Matanya bertemu dengan mata Rayyan. Tak ada janji, tak ada rencana besar. Hanya ada pemahaman bahwa kadang 2 hati tidak perlu saling memiliki dulu untuk bisa saling menyembuhkan. Sebelum mereka beranjak, Rayyan berkata pelan, "Kalau kamu izinkan, aku ingin terus berada di sisi ini. Tak harus dekat, tapi cukup untuk tahu bahwa kamu tidak sendiri." Najwa tak menjawab, tapi ketika ia berjalan pergi, langkahnya lebih ringan, dan Rayyan hanya berdiri menatapnya, lalu menengadah ke langit. Mekah memang tidak sedang menangis hari itu, tapi di dalam dada mereka ada hujan kecil yang akhirnya reda. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti musim yang pelan berubah. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang saling menuntut. Najwa dan Rayyan berbicara seperlunya, tapi cukup untuk saling tahu bahwa masing-masing masih ada, masih bertahan, masih memperbaiki diri. Di antara padatnya waktu kuliah dan kegiatan kampus, Najwa menyelipkan waktu untuk tafakur lebih lama. Ia duduk di halaman masjid selepas maghrib, memandangi langit yang perlahan gelap. Kadang Rayyan ada di sana, duduk beberapa meter darinya, membaca mushaf atau hanya menunduk, tenggelam dalam zikirnya sendiri. Mereka hampir tidak bicara, tapi di antara diam itu, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti 2 hati yang menyampaikan doa yang sama, tapi lewat jalan yang berbeda. Suatu malam, Najwa menuliskan sesuatu di buku kecilnya. "Ya Allah, jika memang dia bukan untukku, jangan biarkan aku berharap lebih. Tapi jika dia bagian dari rencanamu untukku, jagalah ia untukku dalam cara yang paling mulia." Dan malam itu juga, tanpa tahu apa yang ditulis Najwa, Rayyan bersujud lebih lama dari biasanya. Di dalam sujudnya, ia berdoa pelan, "Ya Allah, jika perempuan itu baik untuk akhiratku, mudahkanlah jalanku. Tapi jika tidak, cukupkan aku dengan pertemuan yang mengajarkanku tentang ikhlas dan sabar." Hujan turun lagi malam itu. Tak deras, tapi cukup untuk membawa kenangan kembali. Rayyan berjalan perlahan ke pelataran masjid, tanpa jas hujan. Dan di sana, di bawah payung masjid yang basah oleh gerimis, ia melihat Najwa berdiri. Sama seperti dulu, tapi kali ini, tak ada rasa kehilangan. Hanya kehadiran yang utuh. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang. Saling tahu bahwa doa mereka mungkin sedang naik ke langit yang sama. Rayyan akhirnya melangkah mendekat. Dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh suara hujan, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini.
Tapi aku ingin menghadap walimu. Tidak sekarang, tapi sesegera mungkin setelah aku siap. Najwa menatapnya. Air mata jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena ketenangan yang datangnya seperti janji dari langit. Rayyan melanjutkan, aku tidak ingin memilikimu untuk bahagiaku sendiri, tapi agar kita bisa saling mendoakan, saling menuntun, hingga akhir nanti. Malam itu langit Mekah memang menangis, tapi tidak karena duka. Mungkin karena langit pun tahu, dua-dua akhirnya menemukan jalan untuk bersatu. Waktu berjalan seperti air zam-zam yang mengalir tenang. Hari-hari setelah malam hujan itu diisi dengan persiapan. Rayyan mengurus dokumen, berbicara dengan pembimbingnya, dan mulai menyusun langkah untuk pulang ke Indonesia sebentar. Sementara Najwa, dengan restu dari dosen pembimbing dan seniornya, mulai menulis surat kepada ayahnya di kampung halaman. Bukan surat cinta, tapi surat tentang keyakinan. Tentang seorang laki-laki yang datang dengan cara yang tak biasa, tapi membawa rasa yang tak tergantikan. Seminggu sebelum keberangkatan Rayyan, mereka bertemu sekali lagi di tempat yang sama. Di bawah cahaya lampu masjid yang teduh, di antara deru angin malam yang lembut, tak ada suara gaduh, tak ada romansa yang berlebihan. Hanya dua jiwa yang duduk berhadapan, mengunci mata, dan saling menyimpan doa. Rayyan membawa satu kotak kecil dari kayu. Ia tak langsung memberikannya, tapi berkata pelan, aku tahu dunia ini tidak selalu pasti, tapi aku ingin menjadi laki-laki yang menepati janjinya. Ini bukan lamaran, ini hanya titipan. Simbol bahwa aku serius menemuimu bukan untuk memilikimu sebentar, tapi insya Allah untuk berjalan bersamamu sampai akhir waktu. Najwa membuka kotak itu. Di dalamnya bukan cincin, tapi selembar kertas berisi tulisan tangan Rayyan. Doaku padamu, bukan agar kamu menjadi milikku, tapi agar Allah menjagamu, apapun takdir yang dituliskan. Air mata Najwa jatuh lagi, tapi kali ini tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Ia menutup kotaknya, menggenggam erat, dan menjawab dengan suara pelan, ayahku sudah membaca suratku. Ia ingin mengenalmu. Saat kamu pulang nanti, datanglah sebagai lelaki yang siap. Tak perlu membawa banyak hal, cukup bawa niat yang lurus. Rayyan menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lega. Seperti beban yang lama ditanggung akhirnya perlahan terangkat. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Tapi saat Rayyan berdiri hendak pergi, ia menatap langit Mekah yang mendung. Dan hujan turun lagi. Bukan badai, hanya gerimis yang jatuh seperti pelukan lembut dari langit. Seolah Allah mengizinkan langitnya menyaksikan janji dua hamba yang saling menunduk dalam taat, bukan saling menatap dalam nafsu. Najwa memandangi punggung Rayyan yang perlahan menjauh, dan dalam hati ia berucap, jika ini bukan akhir dari perjalanan, maka semoga ini adalah awal dari kisah yang ditulis dengan nama MU. Ya Allah, langit menangis malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, tangis langit membawa senyum di hati dua manusia yang tak saling mencari, namun dipertemukan. Terkadang, Allah pertemukan dua insan bukan karena mereka saling mencari, tetapi karena mereka saling menyembuhkan. Cinta sejati tak tumbuh dari pandangan pertama, melainkan dari doa yang tulus dan perjumpaan yang dijaga dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Cerita ini adalah fiksi yang ditulis seakan nyata, semata-mata agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap perjalanannya. Bukan untuk dihayati sebagai kisah yang benar-benar terjadi, tapi sebagai jendela untuk melihat nilai keikhlasan, doa, dan cinta yang diridek Allah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.